Halo Gadgeters, hari ini gue mau ngebahas soal Mi Curve Gaming Monitor 34 inch. Sebenarnya gue punya monitor ini cukup lama, dari 2020 pas gue upgrade PC gue, sekalian lah gue beli gaming monitor ini. Tapi yang pertama gue beli adalah versi non resminya, yang versi China. Dan sekarang ternyata akhirnya setelah gue sempat beberapa kali mention Xiaomi Indonesia untuk ngebawa monitor ini, akhirnya hadir secara resmi di Indonesia. Gue pikir-pikir pas lah ya, beberapa dari kalian waktu itu minta gue untuk nge-review monitor ini. Fine, sekarang udah dapet yang versi resmi Indonesia, jadi langsung aja kita lihat experience makainya seperti apa. Oke, pertama yang kita dapat dari dalam box itu standar, ada monitornya jelas, base beserta stand, buku manual berbahasa Indonesia, kartu garansi resmi Indonesia, kabel power dengan colokan Indonesia, dan kabel DisplayPort. Lalu ada juga berbagai baut termasuk untuk wall mount. Kita masuk ke desain. Ini monitor udah gue setup dan udah gue pakai beberapa bulan juga kan. Jadi kita langsung to the point aja lah. Mulai dari tongkrongannya dulu deh. Biasa kalau monitor gaming itu kan rame ya. Desainnya banyak aksen-aksen di sana sini. Sampai ada lampu-lampunya. Nah, monitor Xiaomi yang satu ini approach-nya berbeda. Lebih ke arah understated dan simple. Gue suka all black, tanpa gimmick ini itu. Lagi-lagi ya desain, namanya desain itu ya selera. Menurut gue Xiaomi itu pinter, karena dengan desain minimalis seperti ini, menurut gue bakalan berpotensi dilirik orang yang enggak nyari monitor gaming sekalipun. Karena cocok aja di setup dengan berbagai konsep ruangan dan meja. Buat yang nyariin logo Xiaomi di depan nggak ada sama sekali. Polos, lagi-lagi gue suka. Adanya justru di belakang, tapi itu pun nggak gede. Mayoritas bodinya terbuat dari plastik dan memang mayoritas monitornya seperti itulah ya. Tapi yang penting setup base dan standnya terbuat dari metal dalamnya. Jadi monitornya tetap bisa berdiri dengan kokoh. Dan buat yang mau nempel di dinding, tinggal beli aja bracketnya. Yang lainnya tadi seperti udah gue bilang, udah dapet dari paket pembelian. Selayaknya monitor-monitor gaming lain, Mi Curve Gaming Monitor bisa di-adjust angle-nya. Naik turun, kiri kanan, dan tilt. Enaknya sih pakai dua tangan supaya lebih mudah dan presisi. Memang nggak bisa diputer 90 derajat, tapi ya aneh juga monitor curve tapi makainya vertikal kan. By the way ya, fitur yang satu itu ya nice to have, tapi ya gue nggak pernah nyari-nyari banget. Satu hal yang gue suka dari monitor gaming ini adalah cable manajemennya yang bagus. Bisa kita selipin ke kompartemen yang disediakan di bagian belakang. Buka tutupnya mudah pula karena pakai sistem magnet. Otomatis setup meja terlihat lebih rapi. Mantap! Untuk urusan port, ada 2 port HDMI, 2 DisplayPort, dan 1 lubang headphone jack. Semua port ini tertutup dengan cover yang bersistem magnet tadi. Sesuai nama barang, bentuk monitornya melengkung. Curvature-nya itu 1500R degree. Menurut gue ini masih enak buat mata kita untuk reach kiri maupun kanan dari monitor. Cuma ngelirik-lirik aja udah bisa dapet tuh, nggak perlu nengok banget. Di sisi lain, tentunya berasa imersif. Apalagi ukurannya gede, 34 inch dengan rasio 21:9. Kayak resolusi video kita ini. Konten pun muat lebih banyak, lega lah untuk buka banyak window dan multitasking. Bezel-bezelnya pun tipis. Kadang gue pakai buat editing juga masih enak. Ngomongin editing buat konten kreator kayak gue ya cocok-cocok aja. Speknya juga mendukung. Kontras rasionya 3000:1 dan udah support 85% NTSC, 121% sRGB, dan DCI P3 90%. Tergolong kompeten dan akurasi warnanya masih terjaga. Panelnya sendiri menggunakan panel VA buatan Samsung. Tentu aja ada pro and cons sendiri dari jenis panel ini, tapi gue nggak mau terlalu teknis dan melebar ke sana lah ya. Pure dari experience gue aja. Resolusi monitor ini 3440 x 1440 pixel. Memang belum 4K, fine, nggak masalah. 1440p udah lebih dari cukup buat gue. Lagi pula 4K gaming di game AAA latest kayak misalnya Cyberpunk ini ya belum terlalu enak buat gue karena FPS-nya pun masih pas-pasan. Punya monitor gaming, hal yang dikejar tentu response time, dukungan FreeSync, dan high refresh rate. Refresh rate-nya 144Hz dengan catatan pakai DisplayPort 1.4. Kalau gue coba HDMI 2.0, gue cuman bisa dapat 100Hz maksimal. Kabel DisplayPort-nya kan juga udah dapat ya dari dalam box. HDMI sih nggak dapat. Untuk response time by spec 4 millisecond, walaupun memang udah ada yang ngetes dapatnya sekitar 6 millisecond. Bukan yang paling kompetitif, tapi masih fine considering hal-hal lainnya yang diberikan. Oh ya, di menu monitor ada pilihan untuk nge-boost motion response time. Ngaruh sih, tapi ngebuat brightness jadi lebih redup.
Lalu untuk FreeSync, berhubung gue pakainya RTX 3080 jadi nggak support native AMD FreeSync. Walaupun begitu masih bisa kok pakai G-Sync compatibility mode. Tapi di beberapa game dalam range FPS tertentu gue masih merasa ada flickering ketika opsi ini dinyalakan. Buat kalian yang udah pakai monitor ini boleh dong share pengalaman kalian ketika pakai G-Sync dan FreeSync, apakah flickering atau enggak. FYI, monitor ini belum mendukung konten HDR. Mungkin buat sebagian orang penting fitur ini, tapi buat gue nggak terlalu. Lalu untuk brightness maksimal 300 nits, dengan kondisi pencahayaan di ruangan kerja gue ya udah mumpuni, nggak ada komplain sama sekali. Dari tadi kita belum ngomongin soal menu yang ada di monitor ini. Kita mulai dari tombolnya dulu. Jujur, tombol menunya tuh agak ngeribetin karena bukan joystick. Justru ada 4 tombol yang sederet dengan power button. Sering banget tuh gue salah pencet. Tapi untungnya ada navigasi on screen untuk fungsi tiap button, jadi saat lagi melakukan adjustment nggak salah pencet. Palingan di awal-awal aja lah. Fiturnya cukup standar sih ya, adjust warna, response time, nyalain FreeSync Premium, dan beberapa settingan lainnya. Oh ya, kalau unit China yang non-resmi, pilihan bahasanya cuma 2, Mandarin dan English. Kalau unit resmi Indonesia, pilihan bahasanya lebih banyak, tapi tetap nggak ada bahasa Indonesia. Ada satu settingan yang buat gue pribadi kepake juga, window settings. Intinya kita bisa pakai multiple inputs ke dalam monitor ini. Utamanya gue jadiin monitor PC kan, sementara sekunderinya gue jadiin monitor buat laptop gue. Modelannya bisa split screen, kebagi 2, atau picture in picture. Lumayan berguna nih buat gue yang punya beberapa device. Kalau kalian lihat di sini gue pakai 2 monitor sekaligus kan. Kenapa? Ya memang gue dari dulu anaknya multi monitor banget. Gue nggak pakai buat surround display, tapi lebih buat ke multitasking aja. Kiri buat nonton, kanan buat main FM misalnya. Atau kiri buat kerja, kanan buat main FM misalnya. Pokoknya apapun buat football manager. Biasanya sih kiri kanan jenis monitornya beda, tapi ini seragam dan udah sekeren ini monitornya ya udahlah ya, pas. Oke, jadi itu adalah Mi Curve Gaming Monitor 34 inch. Harganya 7 juta rupiah. FYI, gue beli yang non-resmi, yang versi mainland China itu, waktu itu harganya sekitar 5,96 juta. Jadi ini sejuta lebih mahal. Tapi mesti diingat, ini kan garansi resmi Xiaomi Indonesia. Ya beda sejuta for that peace of mind ketika ada apa-apa, klaim garansinya mudah, itu menurut gue worth it. Tapi ya lagi-lagi balik lagi ya, ini kan duit kalian ya, terserah mau beli yang mana. Kelebihannya ada di obviously high refresh rate, akurasi warna juga cukup bagus, curve-nya gokil, ngelengkung banget, secara desain juga gue suka, cable manajemennya bagus juga, dan overall build quality-nya untuk monitor dengan harga segini top. Kalau ditanya kekurangannya apa, jelas belum HDR, terus juga response time belum 1 millisecond, dan yang terakhir kontrol menu di belakang yang sulit dioperasikan. All in all, seperti biasa Xiaomi telah memberikan kita sebuah produk yang secara value luar biasa dengan kualitas yang bagus juga, dan sedikit kekurangan-kekurangan yang masih bisa dikompromikan. As always, kalau kalian suka dengan video seperti ini, boleh klik like and subscribe, dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys!